Halo semua, terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Pada video berikut aku akan berbagi tentang bagaimana cara melakukan uji regresi linear sederhana dan menampilkan grafik prediksi menggunakan stata. Tapi sebelumnya aku akan sharingkan satu slide PowerPoint yang sudah aku sediakan di dalam PPT. Ya, di sini yang paling pentingnya adalah teman-teman jika melakukan uji regresi di data yang teman-teman miliki, pastikan tipe variabel dependennya sudah sesuai. Jika teman-teman memiliki data, variabel dependennya adalah kontinu, maka tipe regresi yang disarankan adalah linear regresi. Bisa sederhana, bisa multi variabel. Jika memiliki variabel dependen, dengan data binary, berarti yang cocok adalah tipe regresi logistik. Ataupun kalau teman-teman memiliki data ordinal, kategorikal, dan order, berarti cocoknya pakai order logistik regresi. Jika tipe variabel dependennya nominal, maka pakailah yang multi nominal logistik regresi. Jika datanya count, ya berarti bisa pakai negatif binomial regresi dan Poisson regresi. Jadi teman-teman, ini adalah asumsi yang harus dipenuhi ketika ingin menguji data regresi, ya. Kemudian dalam konteks ini, ya tadi seperti yang kusampaikan bahwa kita akan melakukan uji regresi linear sederhana. Ya, langsung saja ya, kita ke jendela Excel. Di Excel ini saya sudah sediakan satu set data yang nanti kita gunakan uji regresi linear sederhana. Teman-teman, jika ingin melihat data setnya, bisa ketikkan edit di komen. Di sini saya memiliki 5 variabel, kemudian observasi sebanyak 189. Ya, variabel pertama adalah ID. Jika ingin melihat informasinya lebih lengkap, silahkan di jendela variabel ataupun properties ini. Kemudian variabel kedua adalah jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, kemudian usia, kemudian suku, dan toleransi. Ya, toleransi ini adalah skor toleransi. Nah, ini contoh data. Jadi, contoh data ini kita pakai nanti untuk menguji regresi linear sederhana antara variabel independen usia, kemudian variabel dependen toleransi. Ya, perlu aku jelaskan di sini bahwa data kita memiliki dua warna. Yang pertama warna hitam, sedangkan yang kedua warna biru. Ya, warna hitam berarti numerik, sedangkan yang biru adalah numerik tetapi diberikan label. Jadi untuk melihat data numeriknya, teman-teman bisa pilih view, kemudian ini hilangkan centangnya, maka akan dimunculkan ya semuanya variabel berwarna hitam. Kita kembalikan. Ya, seperti yang aku sampaikan tadi, untuk variabel dependen regresi linear sederhana adalah continue, berarti yang cocok di sini toleransi ya sebagai variabel dependennya. Kemudian variabel independennya tadi adalah usia. Kita kembali ke jendela awal ya. Kita lihat pertama sekali penyebaran data antara variabel toleransi dan variabel usia tadi dengan pilih grafik, kemudian pilih dua arah grafik ini, kemudian pilih create, kemudian di sini pilih basic plot, dan basic plotnya adalah scatter,
Kemudian variabel dependennya adalah toleransi atau skor toleransinya. Variabel X-nya adalah usia. Jadi mengapa dikatakan linear sederhana, linear regresi sederhana? Karena memang variabelnya X1 dan Y-nya 1. Jadi kalau X-nya lebih dari 1, yaitu bisa kita pakai multi regresi linear. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan variabel Y-nya toleransi dan X-nya usia, kemudian submit. Maka akan dihasilkan grafik seperti yang ada di layar, di mana kalau kita melihat bahwa data berkumpul di antara usia 20 sampai 30, ya. Kemudian skor toleransinya berada di antara 100 dan 150. Tidak cukup banyak, ya, sampel berada di luar daripada kumpulan ini. Kalau usia di atas 40 hanya satu, kemudian skor yang di atas 200 itu hanya 5, ya, selebihnya berada di antara 100 sampai 200. Oke. Teman-teman juga bisa membuat, ya, scatter toleransi dengan variabel yang lain. Kalau misalnya jenis kelamin dengan two-way scatter toleransi dan jenis kelamin. Untuk perintahnya di komen ini. Untuk regresinya, ya, karena kita tadi sudah menampilkan distribusi datanya, kita pakai menu statistik, kemudian pilih linear model, kemudian pilih linear regression. Kemudian di sini dependent variable kita adalah toleransi, kemudian independent variable kita adalah usia. Kemudian pilih submit. Oke, ini kita tutup. Maka Stata akan mengeluarkan di jendela resultnya regres, ya, toleransi dan usia. Dengan number observasinya 189, kemudian nilai ANOVA-nya 7,24, R square-nya 0,0373, kemudian R square yang dikondisikan 0,0321. Nah, kemudian di koefisien biasanya salah satu yang paling penting dalam regresi adalah nilai koefisien, khususnya regresi linear sederhana, di mana ditemukan, ya, koefisiennya berada pada 1,10 sekian poin. Kemudian nilai P-nya ataupun P-value-nya adalah 0,008. Kemudian untuk 95% confidence intervalnya, ya, berada di 0,29 dan 1,91. Nah, untuk membacanya tentunya jika number of observasi itu sampel, teman-teman pasti sudah mengetahui. Kemudian untuk yang paling sering dilaporkan adalah R square ataupun adjusted R square. Nah, ini bisa dibaca dengan mengubah angka ini ke persen terlebih dahulu. Jadi jika kita ubah 32,1%. Artinya variabel usia berkontribusi sebesar 32,1% terhadap toleransi. Jadi kontribusi usia ini hanya 32,1%. Selebihnya dijelaskan variabel lain yang tidak ada dalam model ini. Kemudian untuk baca koefisiennya, di sini koefisiennya 1,10. Ini
adalah positif. Positif artinya dalam regresi bisa bertambah, bisa meningkat. Kemudian yang kedua paling sering dilaporkan adalah p-value 0,008. Ya, membacanya adalah dengan bertambahnya 1 tahun usia, maka akan meningkatkan skor toleransi sebesar 1,10. Ya, jadi usia di sini, ya, dengan bertambahnya usia 1 tahun, maka akan meningkatkan skor toleransi sebesar 1,10. Apakah ini secara statistik berasosiasi signifikan atau tidak? Kita lihat di p-value. Tergantung standar dari kesalahan, teman-teman pakai 0,05 atau 0,001, ya. Kalau ilmu sosial paling sering 0,05. Berarti ini lebih kecil, ya. Dari 0,05 artinya bahwa usia dan toleransi secara statistik berasosiasi signifikan pada level 0,05 atau 5%. Seperti itu, ya. Jadi itu hal yang paling umum dibacakan ataupun dilaporkan dalam uji regresi sederhana, ya. Oke. Untuk berikutnya kita bisa melihat, ya, dengan grafik untuk memprediksi. Tadi kita memprediksi di awal apakah dengan bertambahnya usia, ya, akan meningkatkan toleransi. Nah, jawabannya sudah berdasarkan nilai koefisien yang positif sebesar 1,10. Kita ingin melihat grafiknya. Di sini teman-teman pilih statistik. Kemudian di statistik ini pilih post estimation. Ya, kemudian setelah itu pilih prediction. Ya, kita prediksi. Kemudian pilih yang ini, klik 2 kali, maka akan dimunculkan jendela prediction after estimation. Ya, kita buat variabel baru di mana toleransi, misalnya predict toleransi. Oke, di sini ya kita pilih linear prediction dan untuk di komen dia XB, kemudian kita pilih oke. Bisa kita buka di lembar edit. Perhitungan prediksi sudah dilakukan di variabel yang baru. Nah, untuk menampilkan grafiknya, teman-teman bisa pilih kembali grafik, kemudian grafik 2 arah, kemudian create. Kemudian di sini variabel X-nya tetap usia, variabel untuk Y-nya kita pilih predict toleransi. Kemudian submit, maka akan dimunculkan data seperti ini. Kalau teman-teman ingin mengubah menjadi garis, maka pilih yang basic plot ini adalah garis, kemudian submit, maka akan dimunculkan seperti ini prediksinya. Artinya, ya, jika kita lihat dari garis ini, ya, dimunculkan bahwa semakin tinggi ataupun semakin tua atau semakin bertambah usia, maka akan semakin tinggi juga skor daripada toleransi. Seandainya tadi seperti ini, ya, dari kiri atas ke kanan, maka semakin tinggi, ya, usia, ya, semakin rendah linear, semakin rendah toleransinya, seperti itu. Jadi hasilnya ini seperti prediksi di grafik tadi, teman-teman. Ya, begini untuk menampilkannya. Kalian bisa edit dengan klik kanan, kemudian start graph editor, bisa
mengubah warna, huruf, dan lainnya. Seperti itu. Jadi, begitu caranya untuk melakukan regresi linear sederhana beserta menampilkan grafiknya. Jadi kalau sederhananya, kalau teman-teman ingin menampilkan grafik tadi saja, hanya saja perlu pengubahan sedikit untuk menampilkan label ataupun menampilkan informasi agar nanti pembacanya tidak bingung, ya, menampilkan labelnya dalam garis ataupun dalam scatter plotnya tadi. Demikian teman-teman, ya, semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan di kolom komentar, semoga nanti bisa aku bantu menjawab. Dan kalau teman-teman ingin menyimpan apa yang dilakukan dalam perintah di history ini, ya, kalian bisa klik, ya, kemudian do selected, ya, maka akan dilakukan hal yang sama. Karena kita memilih untuk melakukan dengan komen, ya. Jadi tidak perlu lagi memilih by menu tadi, bisa dengan memilih salah satu ataupun semuanya dari berapa perintah yang kita lakukan tadi. Oke, kalau kalian ingin menyimpan perintah-perintah ini, kalian bisa klik kemudian send selected do file editor. Ya, maka akan dimunculkan do file editornya seperti ini. Kalau menjalankannya, pilih ini untuk melakukan perintahnya. Oke, demikian informasinya. Semoga bisa membantu. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.